Oke, baik teman-teman ya. Di video kali ini saya mau bahas tentang kontradiksi ya. Yang kita tahu di agama Buddha itu ada 3 perlindungan ya. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Nah, sebenarnya kalau kita teliti dan kita kritis ya, sebenarnya ada kontradiksi antara ketiga ini ya, salah satunya ya. Jadi kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu ya Buddha, Dhamma itu ya perbuatan baik ya. Sangha itu adalah uh, orang-orang yang menyebarkan ajaran Dhamma ya, yaitu bhikkhu, bhikkhu, bhikkhuni ya. Lalu sebenarnya kontradiksinya di mana ya? Jadi sebenarnya di video ini saya jelaskan kontradiksinya dan uh, sebenarnya tidak kontradiksi, makanya harus dijelaskan ya. Jadi berlindung kepada Buddha itu adalah kontradiksinya ya. Jadi kalau kita kritis, saya kasih contoh kita berlindung kepada Sang Buddha. Saya kasih contoh, kita meminta perlindungan, dijaga kehidupan kita, dijaga, maksudnya dijaga dari keburukan ya. Kita berlindungnya kepada Buddha gitu. Nah, lalu ketika kita sudah berlindung kepada Buddha, kita berlindung kepada Dhamma, perbuatan baik. Oke. Nah, perbuatan baik itu logis ya, karena kalau kita nggak mau ditonjok, jangan nonjok orang gitu ya, sederhana kan. Jadi sangat masuk akal. Lalu Sangha itu yang mengajarkan kita untuk tidak menonjok orang tadi gitu ya kan. Semua masuk akal, tapi terkecuali dengan berlindung kepada Buddha ya. Nah, bagaimana bisa Sang Buddha melindungi kita? Atau kalau kita bisa urutkan, Dhamma itu kan dari Sang Buddha, Sangha pun belajarnya juga dari ajaran Buddha gitu. Lalu kontradiksinya di mana? Kontradiksinya itu ketika kita berpikir Buddha itu adalah objek gitu ya, atau personal gitu ya. Nah, ketika kita berpikir berlindung kepada Buddha itu adalah Buddha tolong lindungi saya gitu, Buddha secara aktif melindungi kita. Nah, itulah yang kontradiksi ya terhadap yang lainnya. Contohnya begini, ketika saya nonjok orang dan saya berlindung kepada Buddha, imajinasi kita yaitu kita berlindung kepada, misalkan secara imajinasi, secara visual kita bisa bayangkan saya berlindung kepada ayah saya ya. Habis saya nonjok orang, saya kabur ke belakang ayah saya, lalu saya berlindung gitu. Itulah imajinasi yang tidak boleh dalam pikiran kita ya, untuk berlindung kepada Buddha gitu ya. Lalu makna yang sebenarnya itu apa gitu ya? Berlindung kepada Buddha itu seharusnya diimajinasikan sebagai Buddha bukan sosok, bukan bukan personal. Jadi Buddha itu kita anggap yang arti sesungguhnya. Buddha itu enlightenment gitu ya, tercerahkan. Jadi segala sesuatu yang sifat-sifatnya itu, nah itulah kita berlindung kepada sifat-sifatnya Buddha tadi. Jadi kalau kita berpikir, berimajinasi kita berlindung kepada Buddha, dengan kata lain kita berimajinasi bahwa kita berlindung kepada Siddhartha Gautama, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kita berlindung kepada sifat-sifatnya, karakteristiknya si Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha gitu. Nah, itulah yang di video ini saya mau tekankan ya. Jadi jangan berimajinasi bahwa kita berlindung kepada Buddha itu berimajinasi seperti kita berlindung kepada orang lain gitu ya. Contohnya berlindung di belakang ayah kita, entah kita berlindung di belakang polisi gitu. Bukan berlindung seperti itu, imajinasinya salah ya. Jadi kita berimajinasi bahwa Sang Buddha melakukan ini, maka dia selamat sampai mencapai nibbana gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam
yang pertama ini. Dan kalau yang kedua, yang ketiga ini semua masuk akal ya. Nah, disitulah ya seperti itu aja yang saya mau gambarkan di video kali ini gitu. Semoga teman-teman mengerti dan yang tadinya nggak kepikiran bisa kepikiran gitu ya. Oke, ditunggu video berikutnya. Terima kasih.